Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai mata kuliah perilaku konsumen, di mana kami mendapatkan tema Word of Mouth Marketing, positif dan negatif. Dan kami mengambil judul yaitu dinamika word of mouth dalam perilaku konsumen, pengaruh positif dan negatif dalam keputusan pembelian. Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya tidak sendiri, tapi saya dengan teman-teman saya, yaitu teman saya yang pertama ada Tian Nursanti dengan NIM belakang 066, dan saya sendiri Ainda Fatma Pramesti dengan NIM belakang 071, dan rekan saya satu lagi yaitu Muhammad Ghifari Arido Firdaus dengan NIM belakang 074. Baik, kita masuk pada topik pembahasan. Ya, sebelum ke topik pembahasan, di mana kami telah menyebutkan bahwa tadi kita akan bahas tentang word of mouth marketing. Jadi pembahasan yang pertama ada definisi, yang kedua ada komponen, yang ketiga ada jenis, yang keempat ada faktor yang mempengaruhi WOM, yang kelima ada faktor yang mempromosikan WOM, yang keenam ada mengapa WOM terjadi dan bagaimana prosesnya, yang ketujuh ada metode atau taktik WOM, kedelapan ada indikator dan motivasi WOM, ada manfaat dan contoh produk-produk yang diselenggarakan atau dilakukan dengan cara strategi word of mouth marketing ini. Masuk pada topik pembahasan yang pertama, yaitu definisi atau pengertian dari word of mouth marketing, yaitu pada pertukaran komentar, pemikiran atau ide-ide di antara dua konsumen atau lebih yang tak satu pun merupakan sumber pemasaran. Itulah yang dinamakan dengan komunikasi dari mulut ke mulut, mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap perilaku pembelian konsumen. Setelah melalui survei, terdapat beberapa studi yang berstatement bahwa pengaruh komunikasi dari mulut ke mulut adalah 2 kali lebih efektif dari iklan radio, 4 kali lebih personal selling, dan 7 kali lebih efektif surat kabar dan majalah. Maka output yang didapat adalah bahwa informasi dari mulut ke mulut jauh lebih mudah dijangkau oleh ingatan dan mempunyai pengaruh yang relatif lebih besar terhadap konsumen. Selanjutnya yaitu definisi word of mouth menurut para ahli. Ya, yang pertama adalah menurut ahli John Moven dan Misal Minor, bahwa pertukaran komentar, pemikiran, atau ide-ide di antara dua konsumen atau lebih yang tak satu pun dari sumber pemasaran. Kebanyakan proses komunikasi antar manusia adalah dari mulut ke mulut. Mungkin sebenarnya pengetahuan atas berbagai macam merek produk lebih banyak disebabkan adanya dari komunikasi word of mouth ini. Hal ini terjadi dikarenakan bahwa informasi dari teman akan lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan informasi yang diperoleh dari iklan atau advertising. Selain itu juga informasi dari teman, tetangga, atau keluarga akan mengurangi resiko pembelian karena narasumber tersebut pasti sudah pernah menggunakan produk dan diperbincangkan dan dapat mengurangi pencarian informasi. Pengertian yang selanjutnya adalah Word of Mouth Marketing Association atau WOMMA dalam Mix 2007 adalah usaha pemasaran yang memicu konsumen untuk membicarakan, mempromosikan, merekomendasikan, dan menjual produk atau merek kita kepada pelanggan lain. Nah, dapat disimpulkan bahwa word of mouth marketing communication adalah bentuk percakapan mengenai produk antara satu orang dengan orang lain tentang suatu pesan yang terkadang tidak disadari oleh pihak pengirim atau sender dan penerima komunikasi itu sendiri. Selanjutnya, topik pembahasan yang kedua yaitu tentang komponen word of mouth. Ya, bisa dilihat ya teman-teman, di situ ada bagian tentang proses word of mouth sebelum masuk ke dalam WOM. Prosesnya terdapat beberapa komponen-komponen di dalamnya. Yang pertama adalah konten. Apa itu konten? Ya, konten adalah sebagai pesan atau informasi yang menjadi bahan pembicaraan dalam proses dan interaksi WOM. Pesan atau informasi tersebut dapat bersifat positif ataupun negatif dalam yang berkaitan dengan merek atau produk yang menjadi bahan pembicaraan. Yang kedua ada konteks. Bila isi pesan atau konten mengalami proses penerimaan atau decoding dan pengiriman atau pesan encoding, konteks ini mengacu pada saluran atau channel yang dipakai pada suatu proses pesan. Yang terakhir adalah karir. Karir mengacu pada individu-individu yang memelihara dan mempertahankan pesan dan informasi atau konten. Topik yang ketiga adalah jenis word of mouth. Yang pertama adalah organic word of mouth marketing, yang kedua adalah applied word of mouth marketing, yang ketiga adalah word of mouth positif, yang keempat adalah word of mouth negatif atau NWOM.
Menurut Sarnovitz 2012, terdapat dua jenis word of mouth berdasarkan proses terjadinya. Yang pertama adalah organic word of mouth marketing, yaitu natural word of mouth yang terjadi ketika seseorang yang merekomendasikan atau tidak kepada orang lain tanpa campur tangan pemasar. Dan di sini, konsumen yang merasa puas setelah melakukan pembelian suatu produk akan memiliki hasrat alami untuk menceritakan pengalamannya mereka dalam menggunakan produk tersebut kepada konsumen lain. Yang kedua adalah amplified word of mouth marketing. Komunikasi word of mouth yang terjadi ketika pemasar melakukan strategi yang bertujuan untuk mendorong atau memotivasi, mempercepat rekomendasi pribadi dalam komunitas dengan yang baru. Pemasaran dari mulut ke mulut terjadi ketika pemasar telah melakukan rangkaian dan rancangan untuk mempercepat terjadinya pemberitahuan dari mulut ke mulut kepada konsumen. Berikutnya, menurut Latif, word of mouth dibagi berdasarkan sifat terjadinya. Yang pertama adalah word of mouth positif atau PWOM. Word of mouth positif merupakan proses penyampaian informasi dari mulut ke mulut yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain berdasarkan dari pengalaman yang bersifat positif terhadap suatu produk maupun jasa dari suatu perusahaan. Adapun dalam suatu respon konsumen, yaitu positif dari kepuasan yang dirasakan oleh konsumen pasca melakukan pembelian atau transaksi dan menyebarluaskan berita yang baik tentang suatu produk dan merekomendasikannya kepada orang lain. Yang kedua ada word of mouth negatif atau NWOM. Word of mouth negatif ini adalah proses penyampaian atau interaksi dari mulut ke mulut yang didasarkan dengan pengalaman negatif yang diperoleh dari seseorang kepada orang lain mengenai suatu produk atau jasa suatu perusahaan. Ketidakpuasan konsumen ini dilakukan pasca melakukan pembelian sehingga konsumen cenderung menyebarluaskan keburukan dari suatu produk tersebut. Dan untuk mengatasi atau mengontrol word of mouth negatif ini, banyak perusahaan yang melakukan atau membuka layanan customer service online untuk menampung beberapa ketidakpuasan seperti keluhan, kritik, dan saran dari konsumen sebelum menyebarluaskan ke orang lain atau ke pelanggan lain, sehingga hal ini dapat dikontrol oleh perusahaan dan juga produsen. Setidaknya perusahaan telah menyantumkan beberapa strategi atau slogan-slogan yang biasanya seperti bila Anda puas beritahu teman dan bila Anda tidak puas beritahu kami. Adapun WOM dibagi menjadi 9 level tingkatan mulai dari -4 hingga level +4 yang pada dasarnya mencoba untuk mengkolaborasikan lebih lanjut tentang konsep WOM positif dan WOM negatif. Teman-teman bisa dilihat diagram atau gambar mengenai leveling WOM. Pada level -4, apa yang dikatakan orang hanyalah hal yang negatif dan sebaliknya level +1 hingga +4 dikatakan WOM positif. Word of mouth dapat menciptakan image negatif yang dapat melawan suatu merek mereka. Untuk itu, pasar dapat memanfaatkan langkah-langkah di atas untuk menyebar atau menyerang balik word of mouth yang negatif tersebut. Tetapi yang paling utama adalah tetap melayani atau dilakukanlah pelayanan yang superior karena dari sanalah semua bermula. Pelayanan yang superior adalah langkah yang paling efektif untuk melakukan atau melawan word of mouth negatif ini. Poin yang keempat yaitu faktor yang mempengaruhi WOM. Yang pertama ada faktor emosional, yang kedua faktor kognisi, yang ketiga ada opinion leader atau pemimpin opini, dan yang keempat ada ikatan sosial atau insentif. Faktor emosional. Menurut Rosen, faktor emosional yang mempengaruhi efektivitas dalam komunikasi dari mulut ke mulut mencakup kondisi atau keadaan jiwa yang ditunjukkan sebagai akibat dari adanya peristiwa-peristiwa yang pada umumnya datang dan luar. Reaksi yang terjadi dan ditujukan antara individu satu dengan individu lain itu berbeda. Faktor kognisi. Menurut Reingen adalah mencakup ketidakpastian terhadap suatu produk atau jasa dapat menjadikan komunikasi WOM menjadi efektif. Yang artinya seorang konsumen akan berusaha mencari informasi yang lebih memadai tentang suatu produk atau jasa terutama melalui komunikasi WOM. Untuk memberikan respon yang tepat, maka individu harus memiliki hubungan stimulus dan respon yang lebih banyak yang dapat diperoleh dari hasil pengalaman yang diperolehnya dan hasil respon-respon yang telah lalu. Yang ketiga, opinion leader atau pemimpin opini.
Opinion leader merupakan orang yang dalam komunikasi informal berhubungan dengan produk yang memberikan saran atau informasi tentang produk tertentu. Faktor opinion leader mempengaruhi efektivitas kegiatan word of mouth. Untuk menjangkau opinion leader, maka perlu melakukan identifikasi kepemimpinan opini melalui mengidentifikasi media yang dibaca oleh pemimpin opini dan mengarahkan iklan atau promosi kepada pemimpin opini. Yang terakhir, ikatan sosial atau insentif. Memberikan pengaruh efektif terhadap komunikasi WOM, karena individu yang berada dalam kondisi ikatan sosial yang kuat akan selalu berinteraksi dan saling bertukar informasi atau berita. Kegiatan komunikasi yang terjadi dari word of mouth terdapat jaringan informasi yang disebut dengan network hubs, yaitu individu dengan individu lain berkomunikasi mengenai suatu produk dibandingkan dengan rata-rata individu lain. Poin yang kelima yaitu faktor yang mempromosikan WOM. Kebutuhan pengirim informasi. A. Untuk membangkitkan keberanian dan prestis. B. Untuk menghapus kesalahan akibat pembelian. C. Untuk menciptakan keterlibatan dengan masyarakat atau kelompok yang diinginkan. D. Untuk mendapatkan manfaat berwujud. Yang kedua, ada kebutuhan penerima informasi. A. Untuk mencari informasi dari beberapa sumber yang dapat dipercaya tentang produk yang ditawarkan. B. Untuk menurunkan keinginan tentang kemungkinan risiko pembelian di antaranya. Yang C. Untuk menurunkan keinginan tentang kemungkinan risiko pembelian di antaranya. Poin yang keenam, mengapa warm communication terjadi dan bagaimana prosesnya. Mengapa komunikasi dari mulut ke mulut terjadi? Yang pertama, adanya komunikasi dari mulut ke mulut di mana-mana disebabkan oleh kebutuhan pengirim dan penerima informasi. Para penerima mungkin menghendaki informasi dari mulut ke mulut karena mereka tidak percaya kepada iklan dan pesan, atau mungkin mereka mencari informasi tambahan untuk mengurangi kecemasan mereka mengenai pembelian beresiko. Yang kedua, ada 3 situasi pembelian lainnya di mana konsumen seringkali dimotivasi untuk mencari masukan dari orang lain. Yaitu bila produk sangat jelas bagi lain. Yang kedua, bila produk sangat kompleks. Dan yang ketiga, bila produk tidak dapat dengan mudah diuji terhadap suatu kriteria objektif. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan tertentu dari para pengirim, kemampuan untuk memberi informasi dan menggoncang orang lain dalam keputusan mereka membuat orang merasa berkuasa dan prestis yang tinggi. Yang ketiga, mempengaruhi orang lain juga membantu pemberi pengaruh menghapus keraguan mengenai pembeliannya sendiri. Selain itu, dengan memberi informasi kepada orang lain, seorang pengirim dapat meningkatkan keterlibatannya dengan kelompok dan meningkatkan interaksi sosial serta keterpaduan. Akhirnya, seseorang dapat memperoleh manfaat berwujud dari memberi informasi kepada orang lain. Word of mouth memiliki kekuatan besar yang berdampak pada perilaku pembelian konsumen. Rekomendasi dari teman yang sudah dipercaya, asosiasi dan konsumen lain berpotensi untuk lebih dipercaya dibandingkan dari sumber komersil seperti iklan dan sales people. Proses WOM. Langkah pertama, informasi yang disampaikan melalui media massa. Langkah kedua, diinformasikan atau ditangkap oleh pemimpin opini yang mempunyai pengikut dan berpengaruh. Langkah ketiga, informasi yang ditangkap oleh pemimpin opini kepada pengikutnya melalui komunikasi dari mulut ke mulut. Langkah yang keempat, masuk ke dalam pihak penjaga informasi atau gatekeeper. Berikut adalah gambar mekanisme proses WOM. Metode atau taktik WOM. Yang pertama ada boost marketing, kegiatan hiburan atau berita yang bagus supaya orang membicarakan brand kita. Evangelis marketing, menanam. Para penyebar berita atau evangelis, pembicara atau relawan yang menjadi pemimpin dalam aktivitas penyebaran secara aktif atas nama Anda. Community marketing, mendukung ceruk komunitas atau niche community yang dengan senang hati membagi ketertarikan mereka terhadap brand, menyediakan alat, konten, dan informasi untuk mendukung komunitas tersebut. Conversation creation, iklan yang menarik atau lucu, email, hiburan untuk memulai aktivitas WOM. Influencer marketing, opinion leader yang dengan senang hati menceritakan produk dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi opini orang lain. Cause marketing, memberikan dukungan untuk program sosial melalui pengumpulan dana untuk mendapatkan respek dan dukungan dari orang-orang yang memiliki concern yang sama dengan perusahaan. Viral marketing, menciptakan pesan yang menghibur dan informatif yang didesain untuk disebarkan secara eksponensial melalui media elektronik atau email.
Conversation creation, iklan yang menarik atau lucu, email, hiburan untuk memulai aktivitas WOM. Brand blogging, menciptakan blogs dan berpartisipasi dalam blogosphere dalam semangat keterbukaan, komunikasi transparan, berbagi informasi nilai yang mungkin dibicarakan komunitas blogs. Produk seeding, menempatkan produk yang tepat di tangan yang tepat pada waktu yang tepat pula, menyediakan informasi atau sampel untuk individu berpengaruh. Referral programs, menciptakan alat bagi pelanggan yang puas agar mereka merekomendasikan produk yang sama kepada teman-temannya. Indikator WOM menurut Babin tahun 2015. A. Kemauan konsumen dalam membicarakan hal-hal positif tentang kualitas pelayanan dan produk kepada orang lain. B. Rekomendasi jasa dan produk perusahaan kepada orang lain. C. Dorongan terhadap teman atau relasi untuk melakukan pembelian terhadap produk dan jasa perusahaan. Menurut Chernovich tahun 2012, tools atau alat sebagai alat penyebaran dari topik dan talker. Topik yang telah ada juga membutuhkan suatu alat yang membantu agar topik atau pesan dapat berjalan. Alat ini membuat orang mudah membicarakan atau menularkan produk atau jasa perusahaan kepada orang lain. Talkers atau pembicara, kumpulan target di mana mereka yang akan membicarakan suatu merek yang biasa disebut juga influencer. Topik, hal yang berkaitan dengan apa yang dibicarakan oleh talker. Topik ini berhubungan dengan apa yang ditawarkan oleh suatu merek, seperti tawaran spesial, diskon produk baru, atau pelayanan yang memuaskan. Contilling part atau partisipan, suatu hal yang harus dijadikan pembicaraan karena suatu pembicaraan akan hilang jika hanya ada satu orang yang berbicara mengenai suatu produk, maka perlu adanya orang lain yang ikut serta dalam percakapan agar word of mouth dapat terus berjalan. Tracking atau pengawasan, suatu tindakan perusahaan untuk mengawasi serta memantau respon konsumen. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat mempelajari masukan positif atau negatif konsumen, sehingga dengan begitu perusahaan dapat belajar dari masukan tersebut untuk kemajuan yang lebih baik. Motivasi yang mendorong WOM menurut Chernovich tahun 2012. Yang pertama, mereka menyukai Anda dan produk Anda. Orang-orang membicarakan karena Anda melakukan atau menjual sesuatu yang mereka ingin bicarakan. Mereka menyukai produk Anda dan mereka menyukai bagaimana Anda memperlakukan mereka. Anda telah melakukan sesuatu yang menarik. Yang kedua, pembicaraan membuat mereka merasa baik. Word of mouth lebih sering mengarah ke emosi atau perasaan terhadap produk atau fitur produk. Kita terdorong untuk berbagi oleh perasaan di mana kita sebagai individu daripada apa yang dilakukan bisnis. Yang ketiga, mereka merasa terhubung dalam suatu kelompok. Keinginan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok adalah perasaan manusia yang paling kuat. Membicarakan suatu produk adalah salah satu cara kita mendapat hubungan tersebut. Kita merasa senang secara emosional ketika kita membagikan kesenangan dengan suatu kelompok. Motivasi yang mendorong WOM menurut Kotler, yaitu sumber komunikasi yang meyakinkan. Cerita dari mulut ke mulut adalah satu-satunya metode promosi yang berasal dari konsumen, oleh konsumen dan untuk konsumen. Pelanggan yang merasa puas tidak hanya akan membeli kembali, tetapi mereka juga adalah reklame yang berjalan dan berbicara untuk bisnis yang dijalankan. Biaya marketing yang rendah, dengan tetap menjaga hubungan dengan pelanggan yang puas dan menjadikan mereka sebagai penyedia, akan membebani bisnis yang dijalankan dengan biaya yang relatif rendah. Contoh sukses WOM. Yang pertama yaitu Apple iPhone dengan desain yang inovatif dan fungsionalitas yang luar biasa telah menjadi fenomena word of mouth. Orang-orang secara aktif merekomendasikan iPhone kepada teman dan keluarga mereka. Kemudian Tesla Electric Cars, berkat teknologi canggih dan performa yang impresif, Tesla mobil telah menghasilkan WOM positif di kalangan penggemar mobil listrik. Dan yang terakhir ada sepatu olahraga Nike Air Jordan dengan ikoniknya desain dan kualitas yang luar biasa telah menciptakan budaya sneaker yang berkelanjutan. Ulasan positif dari pengguna telah membuatnya menjadi produk yang sangat dibicarakan. Kemudian ini ada contoh marketing word of mouth. Bagian penutup yaitu kesimpulan.
Jadi dapat disimpulkan bahwa word of mouth atau WOM marketing memiliki kekuatan tersendiri untuk menjadi strategi yang dapat diandalkan dalam proses persuasi konsumen untuk bersedia dan setia memakai produk atau jasa yang ditawarkan oleh produsen maupun penyedia jasa. Namun yang harus diingat adalah strategi ini cenderung bermanfaat untuk mengurangi rasa percaya konsumen terhadap produk dan jasa pesaing bisnis daripada meningkatkan rasa percaya konsumen terhadap barang dan jasa yang ditawarkan. Hal ini disebabkan dikarenakan manusia lebih suka mendengarkan berita negatif daripada berita positif. Pentingnya word of mouth atau WOM dalam perilaku konsumen yaitu sebagai faktor yang mempengaruhi bahwa perilaku konsumen tidak hanya berperan untuk menyebarkan informasi saja, tetapi juga berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.